Iya, Orang yang untuk banyak. diketahui itu Yesus tidak disalib, Nabi Isa tidak disalib. Itu yang diketahui. Nah, kalau Siapa yang memberi- disalib? Siapa yang disalibnya tidak untuk diketahui. Loh, Loh, harusnya ya begitu. standar Anda. Ya silakan aja Anda kan. Nggak bisa. kalau bisa? Apa? Kan meluruskan kan namanya kitab itu yang meluruskan itu harus jelas-jelas. Misalnya yang tidak Isa tidak disalib, yang disalibkan adalah namanya ini. Oh, jadi menurut begitu. Oke. Jadi menurut Anda, begitu oke. menurut Jadi saya, menurut namanya Anda, meluruskan. ya, jadi menurut Anda yang namanya benar itu dia harus diketahui semuanya gitu. Iya, namanya ini bukan malah meluruskan, malah membingungkan menurut saya karena Oke. Sekarang gini, sekarang saya tanya gini. menjelaskan. Siap. Gitu. Sekarang, siap. Ketika ada gempa bumi, ketika bait Allah terbelah, ketika peristiwa terbesar dalam Yesus itu, ketika para apa itu namanya mayat-mayat itu bangkit dari kuburannya terbelah, lalu para mayat yang banyak, mayat orang-orang kudus itu yang banyak itu, yang peristiwa fenomenal itu apa namanya hadir gitu ya, mayat itu keluar lalu menampakkan diri pada orang banyak. Pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan itu? Mana bukti-buktinya kalau itu benar? Ayo pakai standar Anda sekarang. Ada nggak bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa itu benar? Ya, orang yang menuliskan itu, yang menyaksikan saat itu. Iya, yang membuktikan bahwa peristiwa itu benar apa itu? Ada nggak? Kalau nggak itu bohong itu. Standarnya kan Anda begitu. Kalau tidak ada yang menyaksikan, kalau tidak ada yang menjelaskan, maka itu bohong gitu. Ada nggak yang menjelaskan itu di luar dari Bible? Siapa orang-orang kudus itu? Siapa satu saja sebut orang yang menyaksikan itu kepada orang banyak itu? Enggak, yang saya fokus itu masalah Isa sama Yesus. Iya, standarnya kita pakai ke situ. Kalau Anda gini, standar Anda itu Jangan melebar. kan menjadi sama masih di situ, Anda bisa sebutkan nggak itu siapa? Satu orang gini, Bro. Satu orang saja dengan standar Anda tadi. Karena Quran mengatakan bahwa tidak, yang diserupakan itu tidak disebutkan, dan Quran mengatakan itu ada perselisihan gitu ya. Nah, maka menurut Anda itu salah karena harus disebarkan. Nah, oke, kalau gitu standar itu kita pakai standar itu. Sekarang saya tanya, peristiwa itu ada nggak yang menyaksikan? Sebutkan satu orang saja yang menyaksikan. Siapa di situ? Ada nggak? Ya jelas ada. Kalau Oke, sebutkan satu aja siapa dia. Untuk mengkonfirmasi apa yang ditulis Bible itu benar. Satu aja. Sebutkan. yang nulis siapa? Yang menuliskan itu siapa? Iya, yang membuktikan bahwa Bible itu Anda benar itu, sebutkan satu orang saja. Ya, yang menuliskan itulah. Itu ditulis di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya Anda ini nggak pandai untuk diskusi ya. Kang Chan, gampang Ya. itu standarisasinya Bible dengan kitab Yahudi. Itu gini caranya gini. Untuk menyelesaikan kasus masalahnya, yang menyalibkan itu kan orang yang tertuduh adalah dari orang yang Yahudi. Tanyakan sama orang Yahudi, siapakah yang disalib pada masa itu? Yesuskah atau siapa? Dari situ standarisasinya. Jadi kalau orang Yahudi mengaku bahwasannya yang disalib itu adalah Yesus, maka standarisasinya tepat. Tapi sampai sekarang orang Yahudi, orang Yudaisme tidak pernah mengaku menyalibkan Yesus. Yang ada dirajam. Nah, bahkan Paulus sendiri berbeda. Paulus mengatakan digantung. Yang baru disalib. Mana yang benar? Itu yang ngambil standar saja Bang Kancan. Jadi orang ini ngambil remis-remis saja, ngambil remis biar supaya menang. Itu lanjut. Iya, dan yang saya tambahkan ya, yang kedua gini, itu pertanyaan yang nggak logis gitu. Kalau saya bilang dompet saya hilang, terus dompet kamu di mana? Nggak begitu. Di situ disebutkan bahwa mereka ada dalam keraguan. Kalau disebutkan satunya siapa siapa yang di Quran disebutkan siapa yang diserupakan itu, artinya bahwa kata-kata ikhtilafan itu atau dalam perselisihan itu akan gugur karena sudah disebutkan orangnya. Quran itu menyebutkan dia dalam perselisihan, artinya akan muncul itu nama orang, itu nama muncul si A, si B, si C. Itu poin Quran. Ada analisa Yudas ada analisa Simon dari Kirene ada analisa bukan Yesus dari perspektif Yahudi gitu. Nah, itu bro, diskusinya ini loh, diskusinya supaya masuk. Sayang. Jadi Kalau Anda punya standar, ada perselisihan dia Bang Kancan ya.
Iya, ya Quran itu menegaskan itu. Ya, Ada yang poin perlu itu. digarisbawahi kata perselisihan ini bukan nama orangnya yang diperselisihkan, adalah yang diperselisihkan. Makanya Iya, betul. di Bible dia sendiri pun masih diperselisihkan. Ya, itu maksud saya, dulu betul. teman Oken, coba cari dulu Paulus itu menyalibkan Yesus atau digantung. Mana yang benar? Ya, Yesus Berarti disalibkan. Paulus sendiri pun masih mengadakan perselisihan. Kalau ada Enggak, kata gantung dengan salib, artinya kacau dua-dua. Bro, bukan selisih. Yesus ya disalib lah. Ayo udah Mak, tengok di Paulus, mana di Paulus katakan bahwasannya Yesus disalib? Mana datanya? Yesus disalib. Enggak pernah Iya, datanya. orang Kristen ngomong Yesus digantung. Siapa? Datanya Buktinya dari mana? Datanya di mana? Siapa yang Datanya kita gini Bu Haryati gini. Bu Haryati gini. Ya gini. Boleh, silakan. Enggak, tadi nggak bisa nyambung. Halo Pak Dante, udah bisa nyambung ya? Mbak Pak Haryati Dante, bisa nyambung nggak? orangnya bisa. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Ya kalau di Kristen sih di Bible itu nggak ada keraguan, memang Yesus yang disalib. Ini yang masalah kan yang di Quran. Tapi kalau umat Muslim bilang ragu, ya nggak apa-apa kan, dia ngikutin kitabnya. Enggak, salah. Anda Nggak salah klaim, apa-apa. salah. Umat Muslim nggak bilang ragu. Umat Muslim itu dia bilang mereka yang ragu. Anda ini yang ragu. Enggak sih, Iya, enggak pernah. Oke, sekarang saya tanya kalau gitu. Oke, sekarang saya tanya Bu Haryati. Iya. Oke, kita ambil Yesus. Di Markus 15:25 bahwa Yesus itu disalibkan sebentar, dia. saya mau jawab Sebentar, tadi pertanyaan. santai dulu, Bu Haryati gini. Bu Haryati, santai Bu Haryati. Gini. Dulu, Bu Haryati. Santai, Iya, Bu Haryati. iya, ini pertanyaannya. Bahwa di Bukan Markus soal 15:25, itu. kenapa Anda nggak mau berjawab pertanyaan saya? Bukan, saya mau jawab Ya. waktu Anda nanya kenapa Markus, Matius, Lukas nulis Injil. Kan Anda mau Enggak itu. Mari Enggak itu lagi, itu ceritanya. Maksudnya di saat ini. Coba, Bu Haryati, coba Bu Haryati. Aku Relax nggak dulu, Bu Haryati, lari. relax dulu. Tadi aku cuma denger gini kan. Kenapa itu Markus, Matius, Lukas? Bukan itu Bu Haryati. Ini soal penyaliban, Ibu. Penyaliban Bu Haryati. Aduh. Ibu, soal penyaliban. Ya Bukan kalau Matius, bukan. bukan. Kedengarannya suara-suara apaan? Makanya Bu Haryati, didengarin dulu cerita Kang Chan. Tadi yang pertama saya Jangan cuma memperkeruh dengar- masalah lagi, ini nambah-nambahin masalah lagi. Yang dipermasalahkan Jangan. itu, tunggu dulu Bu Haryati. Coba dulu Kang Chan, oke lanjut Pak Kang. Bu Haryati nggak jelas ini statusnya ini. Iya, jadi Putus di jadi artinya. ya coba Bu Haryati gini. Bu Haryati bisa jawab masalah penyaliban atau tidak? Pasal penyaliban. Heeh. Ini Kalau gimana tidak nggak apa-apa, di mute aja. Kalau tidak bisa jawab di mute aja. Maksudnya ya Yesus memang disalib. Nih ya, Ya, siap. apa Yesus Oke, disalib? pertanyaannya gini. Jangan berjawab dulu sebelum ada pertanyaan. Gini, Anda menjawab apa kalau pertanyaan nggak jelas? Di Markus 19 dikatakan bahwa Yesus disalib jam ketiga. Saya terangkan dulu ya. Tahu Jam saya di dalam. Anda jam 3 terus. Oke, sip. Di Yohanes dikatakan bahwa Yesus itu baru dipersiapkan di jam ke-6. Jam 1, jam 2, timeline-nya. Kecuali kalau kita cara berhitung berbeda ya. Cara berhitung kita itu jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, jam ke-4, jam ke-5, jam ke-6, jam ke-7 sampai jam ke-12. Nah, jam Yesus itu sudah disalibkan. Di Yohanes dikatakan jam ke-6 Yesus baru dipersiapkan. Pertanyaan saya, siapa yang disalibkan jam ketiga dan siapa yang sedang dipersiapkan di jam ke-6 itu? Antara Yohanes sama Paulus ya. Sama Markus. Sama Markus. Begini, kan di situ dikasih tahu disalibkan di jam 3. Begitu kan? Ya. Itu kan dia waktu disalibkan jam 3 itu udah mulai disalibkan. Tapi dia bilang jam 6. Dari jam 3 jam 6 dia kondisinya masih dalam keadaan disalib. Lah kagak salah kalau yang satu. Saya bacakan ya. Saya baca. Satu. Anda itu nggak ngerti. Dua. Saya bacakan. Gini, dengar. Ya memang iya. Ngarang itu ngarang. Ya. Kalau dia Jam itu ke- Malu Bu, malu. Coba. Dua. ya enggak lah. Bu Haryati, baca. Anda di depan Bible nggak? Anda di depan Bible nggak?
Ya aku pas Coba jalan. Yohanes 19:14 coba baca. Aku Jam pas jam jam jalan. jam ya Bro. jam oh ya. Mas Perhos agamanya aku bukain Alkitabnya. Aku udah iya, di siap. jalan. Oh, nggak apa, saya bukain aja saya sebentar ya. Tapi kalau Matius sama Lukas yang menulisnya itu, Lukas itu dapat berita dari mana itu? Jam-jam Apa itu. bagaimana Mas? Itu Lukas, Matius itu dapat berita dari mana jam-jam itu? Oh gini, kan tadi saya bilang. Iya, Kan dapat dari itu- mana itu beritanya? Iya. Oh beritanya dapat dari mana? Begini Mas. Aku udah pernah nanya soal itu soalnya. Makanya aku naik. Begini Mas. Si Markus. Jangan dulu ke situ, jangan dulu. Bentar, kita lihat Oh, baca ya. Oke, ya, lanjut Bang. Bang Cam. Yohanes 19 nomor 14. Pada hari itu kira-kira persiapan hari Paskah, kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, jam ke-6. Nah, pertanyaan saya, itu belum disalibkan itu. Inilah rajamu kata Pilatus. Belum disalibkan itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang jam 9 disalibkan dan siapa yang jam 12 sedang dipersiapkan untuk disalib? Nah gini Mas. Ya. Kan dia kan disalib ya, ditaruh disalib gitu. Yang satu ngomong. Nah yang satu itu kan masih dalam keadaan disalib. Nah dia bilang apa? Dia sama-sama dalam persiapan disalib. Enggak apa-apa, dalam intinya membicarakan dalam Belum keadaan disalib. Dan Belum disalib, Bu. juga- Bu, Yohanes 19 nomor 14 itu dia belum disalib, Bu. Ibu baca tuh dari atas. Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia, tapi dia orang yang engkau membebaskan dia, Gini, Mas. engkaulah sahabat kaisar. Belum disalib itu, Bu. Nah gini Mas, kan orang menceritakan ya Mas ya, menceritakan yang dia ini ya, yang dia dengar, dia saksikan kan gitu ya. Kalau yang satu dia ngelihat dan juga itu dia udah disalib begitu, ya kan? Belum disalib, Nah, Bu. yang satunya Ibu lagi- ngerti nggak, Bu? Bu, jam Oh, tadi jam kata ketiga kamu udah disalib, aku jadi Jam ke- mikir. jam ketiga dia sudah disalib. Nah, Di dalam iya, kan Markus. berarti yang satu ngomong udah disalibin. Bener Jam nggak? 3. Jam 3. Nah, yang satu lagi dia nanyakan. Dia bilang, saat itu udah disalib belum? Namanya juga di sono itu kan ada perbedaan matahari ya. Matahari di sono condongnya jam 3 ada di segini. Jam di matahari di sebelah sini jam ketiga misalnya ya, di Indonesia kita ya jam 6 pagi, di Australia kan bukan jam segitu. Jadi lihatnya itu kan beda-beda. Makanya dia menceritakan kalau yang dia lihat saat itu adalah jam segitu dan keadaannya waktu itu ya belum disalib. Kalau di jamnya kan jam matahari, kalau jamnya jam matahari itu Mas. Jadi dua-duanya sama-sama menceritakan endingnya disalib begitu loh. Waduh. Mas, Beda-beda. punya Injil nggak Mas Fernos? Iya, Bu. Aku ada di Bu jalanan. Heriati. Bu Apaan? Heriati. Bu Oh, Heriati. ya. Ini sudah masuk area asumsi. Penulis kitab ini Bukan penulis asumsi kitab itu yang Bang. tidak banyak. Yang, Ini, yang Pak Rianti. satu ngelihat dari Indonesia, yang satu melihatnya dari Israel. Jadi Indonesia sama Israel emang beda. Maksud Rianti. Haryati begitu kali. Ya, alias Gini loh, ini Mas. asumsi Itu liar. kan Ibu di asumsi liar, Bu. negara ya. Gini, Bu Ariati jujur dulu lah, Bu Ariati. Gini, jujur satu lah. gini, jujur dulu ya. Jujur lah. Iya, Aku siap. kalau nggak tahu dia Siap. nggak tahu. Ya kalau gitu bagus. Lagi nih, di ayat 4:15-nya dikatakan, maka berteriaklah mereka, nyahkanlah dia, salibkan dia. Jadi dia belum disalib, Bu Haryati. Dan tidak ada, tadi saya sudah jelaskan, di sana hanya ada dua sistem sebenarnya dari sisi jam. Nah, sistem yang Romawi itu dia jam ke-6. Kenapa sebutkan itu jam ke-6, jam ke-3? Karena tadi sistem jamnya itu mengikuti jam terang dan jam malam. Nah, masalahnya Bu Haryati, posisi Bible Anda itu berkata begitu. Jam 3 kata Markus jam ke-3 sudah disalibkan. Jam ke-6 Mas, itu kan Dia- kalau saya pernah nanya ya, itu kan kira-kira Mas tulisannya. Kira-kira
kurang Oh, lebih jadi gitu, jam oke, segitu. siap, Bukan, siap. tapi nggak mungkin Ya, jam itu nggak usah dipermasalahkan jam, nggak usah dipermasalahkan. Oke, masalah. Intinya, disalibkan, enggak. intinya masalah. itu disalibkan. adalah proses penyaliban itu. Intinya di situ Iya, saja. terjadi. Apa yang disalibkan di situ? Bisa nggak dalam doa satu orang disalibkan dalam dua waktu yang berbeda gitu? Bisa nggak? Nah, gini nih, gini nih, Mengalami Pak peristiwa Menko. bersaliban yang bersama gitu. Nggak ada. Makanya Nih, Makanya berselisih paham itu di situ, yang kata Quran itu berselisih paham itu di situ. Orangnya berselisih paham, waktunya berselisih paham, bahkan tempatnya kalau kita refer orang Yahudi itu berselisih paham. Orang Yahudi bilang itu dirajam bukan disalib. Itu yang dikatakan oleh Quran. Tapi kalau itu kan imannya Kang. Bukan masalah iman, itu masalah data. Data saya barusan kasih. Apa iman apa iman saya di Di situ? Quran pun nggak bisa menjelaskan siapa yang menggantikan kok. Memang karena Begitu. kan dikatakan ini orang kagak ngerti dia. Silakan Ustaz Al-Mandri, silakan sama. Aku gini aja Bang Chan. Bang Chan, kok usah pusing-pusing kita Silakan. Bang. Iya, silakan. Katanya kan Yesus Tuhan nih. Nah, terus ada katanya ayat mengatakan dosa uni kata Yesus Tuhan, betul? Iya, betul. Nah, kalau begitu apa urgensinya penyaliban itu, Bu? Kan katanya dia bisa mengampuni, langsung ampuni aja. Gampang betul Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Dan juga ketika dia disalib, dia mengatakan kepada orang pembunuh, perampok sebelahnya, engkau hari ini di surga bersamaku, katanya. Artinya Itu dosa perbuatan. gampang dosa diampuni. Dosa perbuatan Bang itu dosa perbuatan itu. Itu Bukan kan orang begitu. Mas Petrus itu penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Ada dua ayat, Bu, yang jelas. Orang itu minta Di- nanya di momen sama yang Tuhan lain. Yesus. Iya, aku ngomong sama Perhos dulu lah. Perhos itu orang, aku udah nanya itu ya. Itu orang yang di sebelah Tuhan Yesus. Makanya dia ngomong. Terus kata Tuhan Yesus ngomong ke orang itu, dosamu udah diampuni. Jadi karena dia percaya dosanya orang yang udah diampuni, Bu, maka bukan satu momen aja, Bu. Bukan satu momen itu aja, Bu. Di momen lain Yesus juga berkata dosamu telah diampuni. Bukan satu momen disalib itu aja. Nah, Di ayat lain juga berdemikian, Bu. ya saya berbicara kan katanya Pak Andi bicara penyaliban. Lah tadi jadi saya ngomong perihal omongan Pak Andi tadi menyangkut orang yang di sebelah itu. Tadi masalah yang disalibkan tadi sudah selesai nggak kasusnya tadi Bang Kancan? Nggak akan pernah selesai. Aku jadi bingung juga. Cobalah tadi masalah penyalitan jam berapa tadi itu, Bu? Itu dijelaskan dulu, Bu. Udah, nggak usah berapa? masalahkan jam, nggak usah masalahkan jam. Ya, itu kan- Intinya penyaliban itu terjadi itu aja loh. Penyalipan itu terjadi kan melihat dari statusnya tadi. melalui jam tadi. Alasan mereka nggak mau dipermasalahkan karena mereka tahu kalau itu perselisihan paham, perselisihan teks bahkan. Betul. Cuma ngelihat Makanya saya bilang tadi, kalau ini Kang Chan ya, kalau kita Kan tidak dijelaskan ya, ketika itu sudut pandang mau masing-masing. kalau muridnya pada lari semua, makan ikan goreng lagi mereka. Pak Perhos melihat di Jakarta sama di Papua. Sekarang masalahnya gini Bu Haryati, mereka itu murid-muridnya lari kemana itu? Apaan Pak? Itu murid-muridnya lari kenapa lari semua, ketakutan atau macam Nah, mana? saya kan suruh jawab dengan jujur. Kalau saya saat itu jadi muridnya, saya kan masih mikirin manusia hilap penuh dosa, gudangnya dosa. Saya kayak ikut lari kalau saya di situ. Dari dasarnya Kalau- apa? Ikut lari. Ya saya mengimani Tuhan, tapi saya kan manusia makhluk yang lemah ya. Saya masih mikirin dunia. Kalau dia mengorbankan sesuatu hal kepada ibu, ya, kenapa mesti takut mati? Nah makanya saat itu saya bukan rasulnya, saya orang, saya di situ Loh, ya kok saya yakin, Bu? lari. Bukan rasulnya, bagi murid-muridnya kenapa dasar mereka lari? Kenapa coba? Kalau mereka lari, kan saya bukan dia saya tidak tahu. Tapi kalau saya Loh, di nggak situ, tahu. saya jujur, saya juga lari. Walaupun iman saya sama Tuhan Yesus, iman saya. Tapi Jadi saya kalau di orang situ, tua ibu mau digantung itu kira-kira ibu lari juga gitu? ibu Atau saya anak ibu mau digantung, ibu lari juga? mau digantung dasaran apa dulu? Nah itu saya mau tanya juga. Dasar Nah, apa Yesus gitu. itu digantung coba?
Yesus itu digantung karena dia enggak pernah digantung Yesus. Tuhan Yesus disalib karena dia Kok ngaku disalib? anak Allah, ngaku Tuhan. Makanya pakai dia GV. disalib. Enggak, Coli. Hanging on Kapan the yang train. ngaku Tuhan? Tadi Ibu ada-ada aja Ibu. Kapan yang ngaku Tuhan ada-ada aja Ibu ini. Bawa Alkitab enggak dibuka dulu. Nih ya, katanya Mana bahwasanya Yesus itu digantung gara-gara ngaku Tuhan? Mana? enggak pernah tulis Yesus Ah, digantung. itu ngarang-ngarang Ibu, nggak pernah Ibu bilang. Karena Yesus disalib lah, kamu mah. Ibu, justru disitulah membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, karena muridnya kabur. Iya. Tadi udah jelaskan Bang Herdiong. Kalau seandainya orang tua saya dipukuli orang, saya kabur, itu anak kewalak nama Bu. Kalau Tuhan lo yang digantung. dengerin dulu. Masa muridnya lah. Seharusnya muridnya berkorban Bu. Tuhan katanya digantung. Boleh ya? Saya izin ya untuk menunjukkan ini ya, sebentar ya, untuk menunjukkan santai, untuk menunjukkan ikhtilafan itu. Santai. Justru membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu. Santai. Ya, saya tunjukin data dulu ya, setelah itu lanjut. Untuk membuktikan perselisihan. Kisah Para Rasul 5:30. The God of our Father rise up Jesus. Santai dulu. Kenapa dengan data Anda ini? Whom ye slew and hang. Ini apa nih? Hang on the tree. On the tree. Oke, Kang Chan, bahasa Inggris. Saya nggak ngerti. Oke lah, saya translate. Oke. Allah nenek moyang kami. Allah nenek moyang kita membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dan Gantung di atas pohon. jadi bukan asumsi ini. Digantung. Iya, digantung itu bukan berarti digantung terus diikat lehernya baru. Alah, udah ngambil rembes saya si Kerok ini. Kamu ngambil digantung, maksudnya itu ya disalib itu. Itu Ya, kamu loh. udah kasih kakmat. Jauh kali pengertian disalib dan gantung Bang, Pak Feros. Ya kan intinya tergantung, maksudnya itu tergantung Enggak di lah, Bang. kayu. Kayu digantung atau di jauh pohon? kali. Tapi kalau gantung di pohon menurut hukum Yahudi orang-orang yang memang kesalahannya besar. Nah kalau memang Yesus betul-betul digantung di pohon berarti dia orang berdosa. Memang bukan kalau Tuhan. disalib itu nggak tergantung. Apakah Digantung di mana? disalib itu? Ya di kayu kan, Digantung di mana? kan di atas kayu tanah mana? kan gitu. Itu maksudnya. Nah, Jadi itu dia bukan di kayu. Coba digantung. kayu sama pohon gimana coba? Apa Iya, bedanya? kalau digantung pengertian kita digantung itu pakai tali ya, karena gantung diri kan gitu. Pengertian digantung dari mereka itu, yaitu digantung itu disalib itu, jangan Beda disalib dengan disamakan. digantung. Kalau digantung itu berbeda. Iya, itu menurut kita kan gitu beda. Kalau menurut mereka yang Kalau digantung itu adalah disalib tangannya juga itu. dipaku. Situ nggak dijelaskan dipaku, digantung mungkin saja lehernya digantung kata si Paulus. Mana ditulis di situ pakai tali di situ. Loh, mana di situ buktinya disalib situ? Saya mau jawab. Nah ya digantung itu, Nah, maksudnya itu buktinya disalib. itu digantung pun bukan disalib. Mana Ya. kata si Paulus itu disalib? Nah iya pemahaman Nah, kamu pemahaman bahasanya. kamu cari remes, bro. Oh, enggak bukan dari demi, saya kan menjelaskan. Itu kan tanya, bagaimana? Yang saya Itu bilang tadi tanya. mana datanya Yesus itu disalib? Paulus. Tapi gambarnya kalau kamu Gak usah buat hati. Saya mau tanya masalah gambar nanti tunjuk gambar nanti kamu nggak sakit hati. gini, kalau orang tua saya digebukin gitu, kalau kamu marah kan, udang bener nggak? Gak usah cerita ke situ. Saya mau tanya sama siapa tadi si Feros. Mana datanya? Paulus mengatakan bahwasannya Yesus itu disalib. Mana? Iya bentar ya, saya si Andi Sidotong. Cari dulu. Paulus yang mengatakan bahwasannya Yesus disalib. Sebentar, dulu hilang. Di tengah, kamu bilang kalau orang tuamu dipukulin, kamu marah dong. Kesana itu udah jelas selesai tadi. Sekarang mau saya tanya Feros. Bahwasanya Yesus itu digantung atau disalib. Aku bilang sebentar, Mas. Apa? Andi, kamu bilang kalau orang tuamu dipukul, kamu paranin dong biar enggak jadi anak durhaka. Kalau saya, orang tua saya dipukul sampai lubang semut saya kejar. Gitu. Kalau Tuhan mau, Ya udah, Ibu. Timur Yesus itu tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Serahkan Ibu aja kalau orang tua Ibu digantung diapai, Ibu parang kan. Nah ini kenapa muridnya nggak memerangi orang yang menyalib begini Yesus? Bandi. Jangan begitu. Bandi, dia menganalogikan kalau orang tuaku digantung, aku kejar sampai ke lubang semut.
Itu Iya. orang tuanya aja dibelanya. Masa Tuhannya ini nggak boleh dibela? Betul, itu ya betul. Itu maksudku. Ini kan luar biasa, Bu. Kenapa kabur burnya, Bu? Harusnya berterima kasih, Bu. Tahu, kalau saya mah manusia. Ibu Kalau sudah suami jawab saya sendiri pertanyaannya. Ya itu juga manusia kok. Harusnya ibu Iya, berterima saya kasih, manusia. terima Apa kasih kasih tentang saya kirimannya. saya terima. Gitu. Namanya juga manusia gudangnya dosa. Iya, Bu. Ya, iya, berarti itu manusia kan? Manusia ke agama, sama cinta manusia kedua. Iya, jadi itu manusia kan. Bentuknya beda-beda. Jadi sudah terjawab sendiri, Bu, pertanyaanku, Bu ya. Andi, kalau saya Berarti lebih mulia Aku sudah Tuhanmu yang jawab bukan kok. sendiri. Ya, berarti orang tuamu lebih kau muliakan dibandingkan Tuhanmu ya, yang nggak bisa kau bela. aku memang manusia gudangnya dosa. Ya, Itu Tuhanmu sih. berarti manusia atau nggak tuh Yesus itu yang digantungin? Manusia nggak itu? Yesus itu Tuhanku lah. Yang digantung itu Tuhan, Iya. bukan manusia. Punya Ayo, sisi kemanusiaan. Jadi sisi kemanusiaan. Gini. Jadi waktu itu Harusnya ibu berterima kasih pada tentara Roma. Jangan marah, malah gembira, Bu. Terima kasih, kau telah membunuh Tuhan saya sehingga saya bisa Iya, diselamatkan. ngapain lari? Ngapain lari? Gini, Orang gini, tua Anda digantung penembus dosanya gembira-gembira. Nyanyi. Gembira, jangan marah, jangan Iya, sedih. jangan lari semua, jangan Kita berkabur bergembira, semua dong. berbahagia. Oh, Tuhan saya. Goreng, Tuhan kita digantung penembus dosa kita Saya sudah bisa selesai, diselamatkan. goreng. Gitu harusnya. Mana ada kayak gitu. Dua ya. Apa? Aku Hamka gimana sih? Apa 02 apa? Host, Kedua apa ya? Kok ada saya itu memang murid-muridnya juga belum tahu itu Yesus itu adalah Tuhan. Ah, Itu berarti belum tahu. murid-muridnya yang terdekat tidak tahu mereka dia itu Tuhan. Kok Iya Anda makanya yang jauh tadi dia bisa juga bilang tanya, Tuhan? siapakah kamu? Apakah kamu guru dan Tuhan? Yesus kan menjawab, iya, aku adalah guru dan Tuhan, kan gitu. Tuhan, bukan Tuhan Jadi ya? waktu itu, iya murid-muridnya pun Lanjut. belum tahu. Terus. Nah, kapan dia tahunya mereka? Tahunya setelah ada penyaliban, setelah itu baru Yesus itu naik ke surga, itulah yang dia tahu. Benar-benar. Siapa Oh, ini yang tuh. bikin dia Muridnya ke surga, sendiri. naik ke surga? Mata siapa yang Kan bisa disaksikan melihat oleh mereka ke murid-muridnya surga? saat itu. Saat itu Siapa? kan Muridnya disaksikan oleh sendiri tidak tahu murid-muridnya. kalau Yesus Tuhan. Kok Kristen tahu kalau Yesus Tuhan? Aneh. Waktu bangkit dia nampakin diri, bener nggak? Perhus. Ke surga tuh jam berapa? Jam berapa dia naik ke surga? Ya nggak dijelaskan di situ. Surga jam berapa? Nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Ya itu aduh, dan Kalau siapa yang semua dituliskan semua ya penuh lah isi lah memang penuh Alkitab wajib itu. penuh, sedangkan hadis saja bertubuh-tubuh kitabnya kok. Masa Anda nggak bisa Nah, bertubuh? ya beda lah, jangan Nah disamakan dengan itu memang harus hadis. semua data-data. Karena apa? Nggak Karena bisa. Anda nggak menggunakan kitab standarisasi yang benar. Iya, Pak Dance, aku mau turun dulu sebentar Pak Dance, bisa turunin ya. Ah ya Pak, amin. Ya, kurang lebihnya untuk kawan-kawan semuanya, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku mau ke pasar ya, antar aku domelin. Kenapa? Mau nyoblos? Mau nyoblos Ibu Haryati. Ya udahlah, nyoblos salah ya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nyoblos 05, Pak. Iya. Saya heran ya, kok murid-muridnya belum tahu kalau Yesus itu Tuhan selama Yesus hidup, nanti tahunya Yesus sudah bangkit dari kematian baru tahu Yesus Tuhan ya. Luar biasa. Jelasin Kak Perham. Kak Perhos, jelasin Kak. Tuh dijawab sama Kak Perhos tuh. Setelah kan ya seperti itu masalah ragu tentang ketuhanan ya semua itu banyak yang ragu juga. Yang ragu ya silakan. Kan gitu orang Yahudi pun ragu. Yang percaya ya. Orang Yahudi saja ragu, sedangkan murid-muridnya saja ragu. Kok Anda berani-berani menetapkan Yesus sebagai Tuhan, Bang? Ya kan ya. Masalahnya begini ya, kenapa katakan banyak orang yang ragu? Musa tahu Tuhannya yang mana, Adam tahu, Salomo tahu, Daud tahu. Kok kenapa ini yang dikatakan murid Tuhan sendiri yang jalan sama-sama dengan Tuhan, makan dengan Tuhan, tidur dengan Tuhan, kok mereka tidak tahu kalau itu? Ini aneh, ini ada keganjalan di sini. Zamannya Musa belum ada, Yesus belum ada kok.
kok ini kan ke zamannya Musa kok. Oh, oke baik, kalau memang zaman Musa Yesus belum ada, berarti betul-betul Yesus bukan Tuhan. Akhirnya tidak tahu, anak murid-muridnya tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Ya itu lagi kamu salah sangka. Betul jawaban Salah Bapak. lagi. Tepat sekali. Bapak sudah membantu saya. Mencernanya salah. Kapenhos ngomongnya benar, kamu yang mencernanya salah. Loh, Yesusnya kok begitu? belum nujul jadi manusia, Yesus sudah ada. Tapi kamu bikin kesimpulannya lain, angel temen. Itu kan memahami. Tapi ya begitu. gini Bu Heriati, murid-muridnya semua sendiri cuma dia mengatakan dia Tuhan, bukan Tuhan. Noh, kok Ngene Anda loh. berani-beraninya mengatakan dia Tuhan? Ngene lu, aku Mana buktinya kok bisa dia itu Tuhan? God, Aku mana? ngeluarin deh bahasa kampungku gini ya. Ibuku dari muda sampai mati dalam kesel banget itu. Sampai inai itu kalau ngomong nggak pernah ngomong Tuhan Yesus, nderek Gusti Yesus. Itu Kok artinya itu bahasa Yesus itu bahasa kok bahasa Jawa yang kau pakai, gimana kamu ini? Saya ngomong sama kamu itu orang si Paulus itu, si Lukas, Matius itu atau bahasa Jawa atau bahasa Yunani? Tadi kan kamu nanya guru dan tuan. Iya, saya mau sekarang gini ku tanya sama kamu. Si Matius itu, si Lukas itu mengatakan itu Yesus itu sebagai Tuhan atau Tuan? Nih ya, Matius Ono dan temennya itu kan menceritakan setelah dia mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah makanya dia ceritain. Mana setelahnya mereka mengetahui Yesus adalah Tuhan, mana datanya? Nah itu kan dia cerita sampai setelah Tuhan Yesus bangkit. Yang mana datanya mana? Jangan cerita yang panjang lebar tapi nggak tahu. Waktu Yesus disalib, Lukas belum lahir, Pak. Nah makanya itu dari tadi saya mau cerita. Kayak Yesus naik ke langit juga dibilang Matius sudah melihatnya. Matius ngelihat nggak? Ya, saya ceritain ya. Mana Matius melihat Yesus naik ke langit mana? Ini Mas ya, nggak usah bingung kalau di dalam Kristen. Dan zamannya Tuhan Bukan cerita Yesus dalam Kristen Bu Heriati. Masya Allah. Di dalam otak salah pikiran pemindahan. manusia. Kita minta otak pikiran manusia. Di dalam aku otak pikiran ceritain manusia kita ini bukan dalam ke Kristen. Kita kalau masalah iman Anda ya silakan. Tapi ini berbicara masalah otak manusia dan berpikirnya pola pikir aku kita yang cerita bisa history. menentukan apakah dia itu Tuhan atau tidak. Apakah Tuhan itu berhak untuk disalib? Itu juga ini belum. Kan begitu. Aku cerita histori ya. Kalau cerita histori nggak usah curhat. Itu kan cerita kenyataan. Itu kan curhat Anda, jangan cerita curhat Anda. Kalau curhat Anda ngapain di sini? Kamu mau minta apa? Kamu minta apa? Ntar aku datangin Lordesnya dah. Kamu mau minta apa di Lordes? Ntar aku fotoin kan. Kamu nanya buktinya. Aku ke Iya, Lordes mana dah. Terus melihat Jadi Yesus kamu naik ke Lordes, surga kamu mana? mau minta bukti apa? Aku kasih. Kamu Iya, minta mana bukti, buka minta datanya, bukti apa, di mana? aku kasih. Iya ntar aku sono aku modalin bener. Follow aku ya. Ini orang kok modal betul kamu modali saya transfer ya? Di saya yang modalin diri saya sendiri buat pergi. Tadi kok aku modal. Ketika mau minta modal saya transfer ya uangnya. Saya buka rekening saya, kamu transfer saya ke Yerusalem ya. Saya tanya seluruh orang Yerusalem apakah kamu mengenal Yesus? Saya tanya ya. Saya tanya sama orang Israel yang di sana, yang ada IDF sana, ya, yang di Hanhonip semua, yang di Tel Aviv. Saya tanya sama orang sana, apa kamu mengenal Yesus? Saya tanya iya. Nanti saya masukkan, saya paparkan di YouTube. Ya, tapi kok modali saya ya ke sana ya, mau gimana? Saya nggak pernah ngomong modalin kamu, saya modalin diri saya sendiri. Lah, kamu modali diri sendiri. Sekarang gini ya Bu Heriati, oke, kamu modali dirimu sendiri, kamu pergi ke Tel Aviv, kamu tanya satu persatu sama orang Yahudi, kamu kenal nggak sama Yesus? Ya, dan kamu video call kok sama kami sini, kamu buktikan aku beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Kau bilang, kau bawa salib ke sana ke Tel Aviv, kira-kira bagaimana tanggapan mereka? Atau ke rabi-rabi Yahudi, berani nggak? Aduh Tuhan, kalau ke sono daerah Bu Heriati, udah gini Bu Heriati. Enggak, di kamu yang perempuan, kamu apa saya sih? Bu Heriati, ibu kan punya uang, punya modal besar. Sekarang gini, ibu pergi ke Yerusalem, ke Tel Aviv, jumpai rabi-rabi di sana, baru ibu video call sama mereka, cepet-cepet, pakai foto atau pakai video, bilang sama rabi-rabi itu, kamu kenal nggak sama Yesus? Kami mau dengar aja lah pernyataan ibu, kira-kira gimana? Pas diludahin, dilempari kursi. Iya, aku iso ngomong wis apa paper Bu Heriati, aku mau tanya satu dong, Bu Heriati. Aku mau tanya satu Ibu Heriati. Bu Heriati. Bu Heriati,
Aku mau nanya satu dong sama Bu Riati, boleh ya? Boleh ya? Nanya-nyatain. Oke, jikalau saat kejadian itu, Wes Bu takkan Riati, dari aku lah. kejadian Yesus mau disalib itu, Ibu anggaplah Bu Riati ada di lokasi. Apa tindakan Bu Riati? Apakah mau menggagalkan penyaliban atau malah sebaliknya? Wes tak kandani, aku manusia yang lemah, yang hina, yang Ambigu jawabannya. Aku lari. Jawabnya yang dua, Bu. Aku lari. Mana ambigu sih? Masa lebih muliakan mamanya dibandingkan Tuhannya? Iya. Nah, tadi mamakmu kau bilang kalau mamakmu digantung kamu ku cari orang yang sampai ke lubang semut. Masa Tuhanmu sendiri nggak usah kau bela? Gimana kamu? Timplan. Yang memenuhi cari Bu. Juga manusia. Hamka, ini gantian lah ngomongnya. Namanya juga manusia. Dan aku gak Bu bilang dia Tuhan. Kalau Tuhan dia dibela dong, mati-matian. Aku ini manusia. Astaga, aku ini manusia. Ya kembali lagi tadi Yesus itu manusia nggak digantung itu. Yesus Tuhan. Tapi aku manusia. Tuhan digantung. Kalau begini teman-teman. Kalau dalam Islam itu malah Nabi kita aja tuh, kalau ada orang mau sakiti kita ini paling depan ini, apalagi Tuhan sendiri ya. Jadi marah. Tuhannya dibunuh malah ini Pak. Duh. Begini ya. Tapi begini ya, kalau punya Tuhannya dibunuh sebagai penembus dosa, harusnya jangan lari ya, kabur. Terusnya, ore, Malah gembira, Tuhan saya telah dosa kita ditebus, menyelamatkan manusia, menebus Kalau yang jelas Itu punya hati nurani. Biar hati nuraninya aja yang jawab. Kalau dia di sono ditusuk mau sakratul maut, kan itu hanya hati nurani dia yang bilang. Kebetulan mas saya jawabnya Tahu hati nurani dia bilang. Tahu Atau begini teman-teman. Atau mungkin begini mungkin seperti ini mungkin aja. Ngomongnya gantian kandani Hamka. Ya, dengar dulu Bu. Apa mungkin muridnya ingin mentes, kan Ibu katakan belum ditahu ketuhanannya Yesus mungkin sama murid-muridnya. Apakah muridnya ingin mentes ketuhanannya makanya muridnya lari supaya dilihat apakah Tuhan bisa lawan tentara Roma ini. Mungkin begitu Bu ya. Tapi dikatakan juga ngomong gitu. Aku nggak ngomong gitu. Mungkin kan kenapa muridnya lari kan bilang ini kan Tuhan ini pasti bisa lawan lah kalau cuma tentara Roma ini. Tapi dikalahkan juga Bu. Berarti bukan Tuhan kalau seperti itu Bu. Karena pernah terkalahkan juga. Ngomong Jadi gini Bu. Ibu supaya Ibu gak berkepanjangan Bu, saya bisa buktikan dan tidak rela salib. Ibu mau dengar? Ibu mau dengar? Dalilnya di Bible Yesus tidak rela salib. Ibu dari tadi bukan menurut Bible. Ini Bang Andi menunjukkan dengan Bible, Ibu malah komplain. Iya. Ini Bu. Dalil, nggak asumsi Bu, nggak asumsi kayak Ibu. Pertama, Yesus selalu kabur ya dari kedatangan tentara Romawi mau menangkap dia. Dan selanjutnya ketika ditangkap di sidang Pilatus, Yesus sampai membela diri. Betul. Apa salahku? Aku hanya memberitakan firman Tuhan, kata Yesus. Firman Tuhan loh, ya. Iya Yesus ngomong gitu, Tuhan Yesus nggak ngomong yang Buka datanya Bang Andi, buka datanya. Udah gitu selalu Ibu dulu ya. Bahkan dia dibela oleh Pontius Pilatus. Betul. Akan mau dibebaskan, cuman dipaksa oleh orang Yahudi ya. Jadi sebenarnya yang menyalib itu adalah dipaksa oleh orang Yahudi. Nah, selanjutnya dengar sabar Bu. Selanjutnya, sabar Bu. Dengar dulu. Selanjutnya, Ibu buka mulai di Lukas 22. Ibu buka di Lukas 22 seterusnya ya. Selanjutnya, sabar dulu Bu. Ini firman Tuhan mau saya sampaikan. Sabar. Selanjutnya, takut Injili Bang. Takut Injili dia Bang. Iya. Bukti Yesus tidak rela salib ya. Selanjutnya, Yesus menyuruh muridnya berjaga-jaga dari kedatangan tentara Romawi. Dan Yesus sempat marah, ada muridnya yang ketiduran dari berjaga-jaga. Sempat marah ya. Ada dalil semuanya. Selanjutnya, Yesus berdoa, dia ketakutan. Yesus berdoa sampai keringat darah. Ya, Ibu tahu ya tuh kalau Oten pasti tahu ya. Berdoa-doa semalaman sampai keringat darah. Selanjutnya, Yesus makin ketakutan. Dia menyuruh muridnya mengumpulkan pundi-pundi
juga menyuruh muridnya menjual jubah yang ada. Jadi dan terbelilah 2 buah pedang. Bahkan, aku tanya ibu, pedang itu untuk apa? Apakah untuk motong bawang atau untuk motong kayu? Tidak toh. Ternyata pedang itu sempat memutuskan kuping, ya, kuping salah satu tentara Romawi katanya. Ada yang bilang Imam Romawi. Dengan dulu jangan ini firman Tuhan mau saya sampaikan, ya. Saya mantan Kristen yang sudah tobat, Bu. Kamu nih lagi ngedalan Saya sama Pak Danci Muhammad, mantan Kristen yang sudah tobat dari doktrin-doktrin Bapak Gereja. Ingat, Andi, aku baru saya memberitakan sesuai dengan isi Bible Ibu. Andi, kamu nanya apa ngedalang? Aku baik lari. Tadi mau tanya Udah diinjili kok nggak percaya dengan Ini kan ada Injilnya. dalilnya, bukan asumsi. aku bukan Udah diinjili nggak percaya dengan Injilnya ibu Aku ini. lari pertanyaannya. Boleh. Ibu diinjili kok nggak mau, Bu? Ibu diinjili kenapa nggak mau, Bu? Iya, ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan gitu loh, Bu. Masa ibu nggak mau terima? Bahaya ya. ini. Ibu ini Oke, Bu, dengar Bu ya. Dengar Bu ya. Bahkan Yesus mengancam lagi. Dengar Bu, dengar. Ibu jangan kejang-kejang. Dengar. Bahkan Yesus mengancam lagi. Aku akan dengar dulu Bu. Ini firman Tuhan mau saya sampaikan yang benar. Ada dari Bible. Ibu bisa buka. Aku turun dah, aku lupa. Oh, aduh kejang-kejang ya. Kejang-kejang dia. Dimintakan Bible-nya. Aku Ibu cuma kejang-kejang. Bahkan Bahkan Yesus mengancam lagi, Bu. Mengancam Iya, lagi dia. kenapa Ibu Aku diinjili akan meminta kepanasan, kepada Bapakku untuk menurunkan 12 tentara malaikat, kata Yesus. Ngancam lagi dia. Karena dia ketemu ada pangeran, kamu juga sekalian barengan duet biar bernyanyi. dengan Ibu. Benar Ibu lah. biar jangan terkecoh oleh doktrin-doktrin sesat. Ya. Selesai. Coba. Oke, Yesus mengancam lagi, akan meminta, aku akan meminta kepada Bapakku untuk segera tentara malaikat. Dengar ya, oten-oten ya. Iya. Selesai ya, Andi ya. Oke, dengar Bu. Ibu jangan kejang-kejang. Ibu kejang-kejang kan? Belum saya bongkar lagi ratusan Injili ayat terus, Bang. Injili, kontradiksi Bang. Terus, Bible Bang. Ibu. Injili, Bang. Biar kepanasan dia, Bang. Injili, Bang. Biar kepanasan dia, Bang. Ya. Semalam, Injili, Bang. Biar kepanasan dia, Bang. ya oke. Injili, Selanjutnya, Bang. Biar kepanasan dia. selanjutnya Yesus berdoa kepada Bapaknya, kiranya cawan itu dihindarkan dari dirinya. Cawan itu ada petanda maut. Artinya sudah tahu dia bakal disalib. Ayo, kau ulangi. Ya Bapak, kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Nah, namanya siapa sih? Ci? Oke Bu ya, Ibu kejang-kejang ya. Firman Tuhan saya sampaikan ya. Katanya firman Tuhan tuh kan. Kamu kayak Nah, ngedok. inilah bukti dalil. Kayak ngedalang. Aku Raisa jawab. Sekarang udah ya, aku ngomong ya, Andi. Saya 8 tahun di Vatikan Bu ya. Ibu saya udah tobat. Saat ini pentolan Vatikan ada yang udah muat Bu ya. Di Vatikan ngapain? Kamu di Vatikan ngapain? Saya di Vatikan ada yang udah senior tuh udah mualaf Bu, karena dia sadar itu semua penuh kontradiksi. Ibu Wah, mau itu banyak sama mau udah. saya buka. Sekarang saya jawab Ibu belum. mau Andi. saya buka. Bu Heriati, tunggu ayat Bang yang Andi. kontradiksi. Bang Andi, tunggu Bang Andi. Bu Heriati, kenapa lah Bu Heriati diinjili sama Bang Andi kepanasan? Kenapa? Dia Kamu kan kenapa bertanya. kepanasan diinjili Bang sama Bang Andi? Tuh, orang saya dengar juga kagak gimana kepanasan. Bang Denje, besarkan punyaku Bang Denje. Oke, besarkan Pak Dance, besarkan itu Pak Pangeran. Pertanyaan dan Cemumek ulangi perkataan Andi Silitonga. Coba dan Cemumek bisa nggak ulangi pertanyaan Andi Silitonga? Udah itu dengar itu Bu Heriati, ini kamu diinjili lagi kamu nih, diinjili lagi kamu nih. Dan Cemumek. Udah Bu Heriati, kamu mau diinjili nggak ini? Biar Berarti ternyata Yesus, bapaknya Yesus Tuhan itu adalah yang memberi kesesatan. Pangeran entah enggak pakai Pangeran entah orang pakai ibu ngawakmu ya. Coba judulnya pindahin sebentar Bang Danje, nggak nampak itu Bang Danje. Judulnya. itu logonya apanya? Judulnya dinaikkan sedikit. Pangeran Digeser dulu Bang. orang pakai ibu ngawakmu menengsek Pak ya. Dance, digeser judulnya. Dan Cemumek ulangi apa yang diomong Andi Silitonga. Bang Danje, judulnya dihapus saja Bang Danje. Oh, Ibu mau diulangi saya injili, oke ya. Yesus ternyata tidak rela disalib.
Itu Karena dia cukup banyak. ngerti nggak? Ambu, kamu ngerti dagelan? Ini jadi sandiwara ini. Jadi kayak film drama. Wah, Bu Riati. nyerocos kayak motor manggil. Berarti konsep penebusan dosa dengan disalibnya seorang manusia dipertanyakan, kontradiksi. Perhos. Aku nggak ngerti apa yang Bu Hayati, Bu Hayati, ternyata tuh adalah kesesatan. apalagi Ah, ntar itu Injil tuh, tanya ibu Injilnya gitu. ngawakmu ya. Orang pakai ibu ngawakmu ya. Aku Enggak, jangan. enggak, Hayati dia- jangan ngoceh-ngoceh. Kita lihat di sini ada judulnya, di sini ada ayatnya. Aku nggak Ah. ngoceh-ngoceh sebab kamu nggak gantian. Itu aja. Coba, Iya, coba karena Bu Hayati baca dulu, coba baca dulu, coba baca dulu. Panasan. Bu Hayati coba baca dulu judul ini. Bu Heriati kesurupan kau diinjili. Jangan kau diinjili, jangan kesurupan Bu Heriati. Pangeran. Ini kami awas penginjil-penginjil ya. profesional di sini. Kita berdua tahu rasa ya. Apaan lagi sih? Ngisi hudeng nyerocos saya kayak motor manggil. Kok disini nyerocos? Oh, gitu. Ya, Tapi makanya nyerocos ada aja. Andi ngomong-ngomong. Bang Andi yang ngomong dari tadi kok malah aku kata nyerocos. Tahu orang Lampung. Udahlah Bu Heriati. Inilah Pergi belanja sana. Bang Benjo, belanja, biar belanja, aku baca firman mereka, Bang Benjo. Inilah firman Yesus. Aduh, ya Dan melihat- itu mending aku ke pasar. Udah pikir ke pasar, pikir ke pasar. Panas dia lihat ayatnya sendiri, panas dia, nggak bisa terbakar dia. Ke pasar. Tadi mau ke pasar udah setengah jam nggak ke pasar-pasar, pikir ke pasar. Kamu bilang aku panas ya, aku rajin merasudi, aku Jadi panas. begini Bu Oke, dia bilang Heriati, dulu, kenapa Bang, Bu apa? Heriati diinjili kesurupan? Aku panas kesurupan. Tiap Makanya aku jangan panas kalau tuh, diinjili jangan awak kesurupan, nggak boleh kesurupan. Iya, Coba bang kebenaran, coba. Ah itu Injil Barnabas tuh. panas. Ah, Injil Barnabas tuh Bang Andi tuh mau bongkar itu. Injil Barnabas. Ah Bu Heriati dengar kali biar di Injil Bang Andi dulu ya. Bengong ngapain? Iya, kamu bengong ngapain? Wes, aku kok Iya, betul oke, jadi omong lanjut. panas-panas. Wes, aku Ah. metu ya. Nah, udah mending. Nggak turun-turun juga itu. Bu Hayati, jadi kenapa Begini, Bu. Tuhan Ibu ini memberi kesesatan, Bu Hayati? Terus aku Enggak, Bu Hayati. Kak Hayati, kenapa Tuhan Kakak memberi kesesatan ini? Coba, kenapa dia memberi kesesatan kepada umatnya? Supaya dihukum. Oh, supaya dihukum Tuhannya. Hukum. ini ya si pangeran ya gantian. Aku Tidak. Oke. kenek ngomongin kaben aku ke aku Bahasanya bahasa Indonesia saja. Kami putra putri Indonesia berbahasa bahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja biar ngerti. Saya nggak ngerti bahasa kamu. sekarang jangan ngomong kamu ulangin Jangan dulu apa sih Saya ingin diomong. menyampaikan sesuatu, bisa dengar. Iya bisa. Ya. Bisa. Ini Heriati ini orangnya baik, ya. Iya wong aku Saya- rasa Sebelum Anda turun, nah saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini oleh-oleh buat Anda. Kisah Rasul pasal oleh-olehnya paus baik. 25 ayat 19. Oleh-olehnya Arabnya paus aku, maunya paus. Ya. Jangan dulu. Di paus luar biasa ini berarti ayat ini. paus. Sebaiknya ini ayat ini saya tunjukkan ya, saya perbesar ya, saya perbesar ini saya punya profil ya. Oke. Mas Perhos, aku Saya akan menyampaikan 3 ayat saja ya. Ya, Bung. Coba. Ya, lihat sini ya. Tetapi mereka hanya berselisih. Paham dengan dia tentang soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus ya katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Jadi di sini Rasul Paulus menyatakan dia hidup, bukan hidup bangkit dari kubur, tetapi dia hidup ya, tidak disalib. Saya buktikan bahwa dia hidup dikasih tanpa kesempatan kematian. di sini. Oke, ini Di lagi. sini aku dikasih jawab Ini nggak Pak Dance?
Iya, pada sebentar. Ini lagi ayat Matius pasal 12 ayat 40. Nah, ini. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya kepada Heriati, apakah Yunus mengalami kematian sebelum dia masuk kan ditelan ikan besar, ikan paus? Tidak, dia dalam keadaan hidup. Demikian juga Yesus disebutkan ya berada dalam perut bumi, dia tidak mengalami kematian. Ya, oke. Ini Sekarang Yanti saya buktikan sesungguhnya memang betul di dalam Alkitab itu ada yang disebutkan kata diserupakan, ya. Oke. Oke. Filipi 3:10. masih ada nggak Kaperhos? Ya. Kaperhos. Oke, Filipi 3:10. Iya, dijawab Kak. Ya. Aku belum pernah Ya, baca oke, ini. Tapi yang ini standar ya dari bahasa aku orangnya Indonesia ke Kak. bahasa Inggris. Kalau aku udah baca, aku bilang budak, Filipi belum aku 3 bilang ayat budak. ke-10.